Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Benih jagung petani milenial Pandawa 01. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Teman-teman Saling Sapa podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Episode kali ini kita langsung bawa dua orang pakai baju kuning yang akhirnya kita terpaksa juga harus cari baju warna kuning. Karena memang komunitas beliau berdua ini harmoni cinta. Mestinya cinta itu pink ya, tapi mereka memilih warna kuning. Karena memang komunitas beliau berdua ini harmoni cinta. Mestinya cinta itu pink ya, tapi mereka memilih warna kuning. Jadi saya jadi mengingatkan sosok kotak dan memakai celana kotak, yaitu SpongeBob SquarePants. Idola saya. Oh, idola beliau. Jadi beliau ini suka ketidaktahuan. Ya langsung saja perkenalan, silakan Mbak Ella dan Pak Andreas, monggo. Iya, kami dari komunitas sosial yang kita patenkan namanya jadi Harmoni Cinta dengan warna kuning sebagai warna kebangsaan ya. Kenapa kok kuning? Karena kuning itu kan kelihatan jelas dari jauh. Jadi kita kepingin komunitas kita itu lebih dikenal orang-orang jauh juga gitu Mas. Jadi ini yang menarik karena biasanya itu kalau kita jadi volunteer, apalagi jadi istilahnya jadi relawan sosial, itu biasanya trouble-nya adalah nggak selalu couple itu saling support. Biasanya suaminya istrinya enggak, istrinya suaminya enggak. Ini kebetulan keren banget, mereka itu berdua jadi sebagai relawan sosial itu
ya. Iya, jadi bisa jadi partner. Nah, itu awal mulanya kepikiran jadi couple, terus jadi couple juga in apa ya, dalam sebuah aktivitas sosial itu gimana? Ya Pak Andra. Awalnya apa awalnya? Awalnya kalau saya giat sosial ini sudah dari SMA. Oh, dari SMA. Dari SMA. Saya Dulu suka- ikut apa? PMR ah? Pengajar minum racun. Nah, kebetulan dulu ada di Surabaya ada komunitas sosial. Ya, terus saya diajak temen, terus ya itu berlanjut sampai sekarang. Oh, gitu. Kalau Mbak Elanya? Kalau aku pribadi mungkin dari kecil omahku kampung, rumahku Jadi kampung, biasa. terbiasa Dan melihat kebetulan kampung yang sama saya. Jadi kita anak kampung dulu itu. kampung Gang Kelinci Iya, namanya. jadi anaknya banyak. Dan Gang Pilek karena saking kecilnya. Iya. Di situ kan banyak orang-orang yang gak mampu lah mas, Betul. gitu ya. Terus kebetulan sih bapakku itu dokter, yang dokter gak kaya, karena gak kaya apa? Ya nolong orang-orang tadi, sing dibayarnya itu nggak pakai uang kadang, pakai Ya, pakai suwun. pakai pisang, Pakai suwun. Dan bapakku tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Bayarnya Dari situ- 2M. Makasih, Mas. Makasih mas. Dan itu membuatku, kok Pak kok kayak gitu loh, kita tuh nolong, mau jadi dokter ini nolong. Dan saat itu Masih semangatnya adalah semangat dokter zaman dulu ya. betul. Yang sumpah Terpacu Sokratesnya dirinya, itu masih dipakai betul, beneran. betul sekali, bener-bener dokter sih nggak punya duit ya gitu. Iya, betul. Nah ini Dokter yang terpacu hidupnya pas-pasan. deh Pikiran. pikiranku. Wong bapakku dokter iso nulung kayak gitu, masa aku gak iso nulung kayak gitu. Dan the next, karena aku akhirnya tidak bisa menjadi dokter, tapi jiwaku koyoknya yang bapakku koyok nemen kayak gitu. Keren. Ya mau gak Kan mau. nggak harus jadi dokter. Iya. Jadi Terus- dukun pun bisa. Dukun pijat maksudnya. Aku iki sakenan ndelok wong kayak gitu. Dulunya kalau lihat mungkin cuma pribadi ya, ngasih sedikit, tapi lama-lama punya komunitas ini yang alhamdulillah bisa berkembang dengan mungkin sedikit ya donatur kita, tapi bisa bermanfaat buat lebih banyak lagi. Awal-awalnya fokusnya di mana tahun Pak Andreas? Pada saat berdua pertama kali. Pertama kali masih di Surabaya. Oh, Di malah Surabaya, aktivitasnya ya. Saya Surabaya. ketemu Mbak Ella. Ya saya giat sosial kecil-kecilan. Artinya kita Oh, jadi ketemunya pun juga sebagai relawan? Oh enggak, bukan. Ya apa ya, Po? rally. Kita Oh, rally sepeda. Ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak, ya. Ya giatnya pertama ya kecil-kecilan, ada kita Rumah. kasih ya orang yang di pinggir jalan itu kita beli, kita larisi. Oh, gitu caranya Ya. paling sederhana gitu. Iya, paling sederhana, paling ya. Oh, jadi arah penjual Paling mudah lah. sepi Ya, di pinggir awalnya jalan, seperti itu. di pelarisi gitu Ya. dulu. Meskipun duit emek titik waktu itu ya. Terus habis itu Ya habis itu malah buat aku tuh keren loh sebenarnya kalau kita ngelarisi orang yang memang dia niatnya bukan minta-minta loh ya, tapi emang dia niat bekerja loh ya, kan beda itu. malah saya nggak kepikiran sejauh itu, gitu loh. Malah kita kalau ada yang di pinggir jalan jualan apa kita larisi ya. Terus ya walaupun nggak seberapa sih. Ya setiap hari saya ketemu kita ya, mau ke kantor, pulang kantor itu kan Iya waktu itu masih ngantor ya. Kuliah ada dan kantor. orang jual apa kita beli sekedarnya, kita larisi ya alhamdulillah berlanjut sampai sekarang gitu, sampai sekarang ya lebih berkembang lagi gitu Dengan uang donatur lah kayak gitu lebih banyak. Sudah lagi. pilih dengan jadi sudah ada yang mendonasikan ya. ya Nah, kebetulan teman-teman kita lihat kita kegiatan kita. Mbak Eli mungkin bisa diceritain apa namanya sebelum Harmoni Cinta kan nggak langsung buat Harmoni Cinta kan sampai Ya. awal-awal ini udah yayasan belum? Belum. Tapi sudah dipaten ya. Namanya aja. Oh baru namanya aja. Ah. Ya sebelum Harmoni Cinta sampai kemudian menjadi Harmoni Cinta itu piye? Sebelumnya kalau saya sama Pak Andre kan ada beberapa kali dulu zaman awal-awal Asli Malang ya. Kita Oh, dulu Asli Malang. ikut-ikutan. Kemudian ada kopi manis kayak gitu kita ikut-ikutan aja gitu. Kopi manis kok, Bu? Kopi manis itu pisahannya Asli Malang. Terus ada lagi SIYC, Share It You Care, itu aku juga pernah di situ. Nah,
pertama kali itu kuliner kasih itu bertempat di Tegal. Oh, tempatnya Tegal ya? Pusatnya di Tegal ya? Kemudian kita ikut di sana sebagai relawan di Malang. Oh, relawannya yang di Malang ya, cabang Malang. Terus karena fokusnya dia di apa itu? Di lansia yang produktif ya. Oke. Lansia yang produktif, kemudian karena ada beberapa spesifikasi seperti umur minimal 65 kayak gitu. Tetapi kenyataan di lapangan pada saat kita survei ternyata umurnya belum 65, masih 60 apa. Ya sakno sudah disurvei, sudah apa sudah dikasih hanya bantuan gara-gara kurang 5 tahun, kurang 3 tahun. Kayak kita PHP gitu ya. Akhirnya ada teman-teman yang mendirikan komunitas di Malang namanya Help and Care. Oke. Bukan aku foundernya waktu itu, tapi relawannya sama, relawan kuliner kasih. Nah, setelah ada Help and Care itu bulan November, tanggal 22 November, barusan aja kita ulang tahun ya. Desember aku masuk di Help and Care tadi. Meneruskan kuliner kasih. Tadi aku tetap di kuliner kasih, juga tetap di Help and Care kayak gitu. Nah, sejalan dengan itu Help and Care kan banyak pasang orang, keluar orang kayak gitu. Ya, lama-lama mana-mana kan bukan organisasi non profit ya pasti. Terus lama-lama foundernya sendiri ada yang keluar, kemudian kita akhirnya mengganti nama jadi Harmoni Cinta di bulan Maret 2016 ya. Ganti nama, mulai dari itu kita menetapkan Harmoni Cinta. Kenapa kok ganti Harmoni Cinta? Biar nggak ada nama Help and Care itu kan bahasa Inggris ya. Oh, nggak ngerti. Pinginnya aku Indonesia aja lah, iso ngalaman gitulah ya. Cuma kan nggak mungkin dia ngalaman gitu. Akhirnya pakai bahasa Indonesia Harmoni Cinta. Ya, Help and Care itu dengar-dengarnya kayak kepala perhatian. Help, Iya, tolong. Kan? Oh, help ah. Help and Care. Dengarku head, kepala malah. Oh. Gitu, setelah itu baru terus kita Harmoni Cinta sampai sekarang. Harmoni Cinta sampai sekarang. Terus pada saat masuk Covid itu kan sampean rajin banget itu. Penyemprotan dimanapun dan gratis. Betul. Sampai nyari masker warna kuning susah itu nyari itu. Taman seiling aja. Oh, iya. Pertama kali kita bergelut dengan Covid ya. Ya. Terus kepikiran semprot menyemprot itu sampai hari sampai punya komunitas semprot ya. Tukang semprot. Punya. Komunitas tukang semprot. Tukang semprot keliling. Iya, tukang semprot keliling. Banyak itu teman-teman yang mulai masih pompa sampai pakai elektrik. Iya, betul. Itu Ya Oppo pertama yang Iya, pertamanya ya Oppo. Kamu Pak. Itu pertama kali Covid datang, Maret kan ya. Aku nggak tahu sebenarnya sih. Aku nggak tahu itu Covid atau apa. Kebetulan adikku dokter. Tapi aku bahagia saat itu. Soalnya kan nggak nganter sekolah. Ya, enak gitu loh. Tapi ya bahagia. Waktu Iya, awal datang itu rasanya paling cuma 1-2 bulan lah gitu ya. Ternyata gitu dari ya. info adikku sepertinya lama kan gitu kan ya. Ini penyakitnya gini bla 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 kayak gitu kan. Ya, Hanya kita sudah persiapan dengan semua wabah itu pasti tahunan. Iya. Akhirnya pertama harus pakai masker prokesnya. Kita cari masker, sampai ngerti sendiri ya gimana. Masker dibagi-bagikan ke orang-orang di pinggir jalan, ke Pak Becak dan semuanya lah. Kemudian masih kok 2 bulan masih terus lagi kita sebar lagi masker dan hand sanitizer. Kok masih terus lagi? Sedangkan desinfektan sepertinya juga ngaruh nih. Tapi kalau di kampung-kampung ya apa? Sedangkan desinfektan dari beberapa instansi kan cuma di jalan besar. Di kampung-kampung ya apa? Akhirnya kepikiran gimana kalau kita ke kampung-kampung yang gak duwe-duwe kayak gitu ya kan banyak ya. Ngomong-ngomongan sama Pak Andre sama beberapa pengurus di Harmoni, it's okay, kita jalan lah di tukang semprot tadi itu. Kemudian ada beberapa temen yang memang dari yang mulai beli jadi sampai buat sendiri ya. Awalnya malah buat sendiri. Saya yang awalnya buat sendiri pakai awalnya semprotan. Bukan Semprotan apa itu? Sepeda motor itu loh. Nah, itu Oh ya, kenceng itu. Pasal Ah, Cina. pakai- kita modif pakai jerigen. Jadi kayaknya dioyong-oyong. Ah. Oh, iya, betul. tapi pakai itu. Oh, pakai roda. Pakai troli. Modifikasi sendiri. Pakai troli, pakai aki. Terus Gitu, karena pertama ya. permintaannya semakin banyak, kita harus punya alat lagi, nambah alat. Mau nggak mau kita harus beli gitu. Ya pas akhirnya berlanjut lah. Dan itu terus meskipun wabah sudah mereda pun kita tetap sosialisasi tentang prokes ya.
masker kayak gitu-gitu. Semaksimal mungkin pakai masker. Kalau kita sekarang ini kan pakai angkot ya kan anginnya rodok mlebu titik ra popo lah. Ya, jadi perlu diketahui bahwa podcast Saling Sapa ini diusahakan tayang tiap hari gitu loh. Kalau memang suasananya mendukung, karena kalau hujan kita benar-benar nggak bisa. Gemeblok. Iya, gelondang-gelondang terus pasti berisik di jalan kan. Terus ini juga support teman-teman dari UKM. Jadi kita support teman-teman UKM dengan memperkenalkan produknya. Teman-teman UKM juga support kita itu dengan endorsan atau apa, itu keren, bisa saling support gitu. Jadi perlu tak kasih tahu pada Pak Andres sama Mbak Ella bahwa kita itu disupport sama benih jagung Pandawa. Terus kemudian yang diproduksi oleh PT Pandawa 98, produknya seed atau benih jagung F1 hibrida dengan merek Pandawa 01. Dan produk hortikultura lainnya ini kan segala macam, mulai benih-benih segala macam ada. Terus kemudian Coca Cafe by Babun Dessert, ayam kisanak, jamu uti, jamu langsung minum dengan aneka varian tanpa pengawet dan pemanis buatan. BK Motor, rumah modifikasi roda 2, Asika dari CK, rokok herbal, Milenial Utas, Jet Indo Pratama. Juga terima kasih kepada teman-teman Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang yang sudah support podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Ya, buat aku sekarang pertanyaannya adalah harmoni cinta itu pengennya mau dibuat cuman ego jalan berdua, apa sudah ada komunitasnya, udah ada anggotanya ini? Halo? Sudah ada. Ada komunitasnya? Kalau volunteernya sudah. Volunteernya berapa orang? Ya sedikit lah. Kita Berapa? nggak perlu banyak volunteer. Penting efektif. Yang penting efektif. Jadi gini, kita di pengurus kita tuh ada 5 sebenarnya, 5. Kemudian untuk di timnya sendiri itu ada sekitar 7-8 mungkin ya. Tetapi relawan kita banyak. Relawan kita dalam artian mereka meskipun nggak pakai harmoni pun kita bisa jalan. Seperti misalnya ada kasus di Surabaya, kita bisa minta tolong ke teman-teman relawan di Surabaya. Nggak Orang harus langsung punya jaringannya yang Jaringan, penting. betul. ya. Dan kita nggak harus paten yang jalan tuh harus orang harmoni cinta, enggak. Karena bisa semuanya jalan. Tetapi Yang penting nyampe lah ya. nyampe. Ya. Tetapi yang kita pakai namanya kan nama harmoni cinta dengan relawan si A, si B, si C kayak gitu. Jadi nggak paten kamu harus ikut harmoni, enggak. Tapi mereka bisa membantu kita dan kita bisa minta bantuan mereka, saling membantu lah kayak gitu. Kepikiran buat kafe nggak harmoni cinta? Nah itu tadi. Kafe atau buat apa gitu? Atau Pikirannya sih jual punya. Tapi Tunggu tanggal yang mainnya. awal sekarang kita kepinginnya loh yo. Jenenge buat- angen-angen lah rapopo kan ya. buat muter mesin ekonomi sebenarnya. Kalau semua banyak sing pingin ambulan ya. Kita pinginnya itu mobil peduli pangan. Oh, jadi buat seperti Ketahanan pangan. didesain, oh kayak si punyanya si ini. Jadi kemarin desain dari angkot. Seperti itu. Itu kan buat jualan. Ya. Kita enggak, kita buat Bener-bener. tersedia di dalam ada sembako lah pokoknya. Oh, mobil box pun juga nggak Nah, apa-apa ya. artinya dalam walaupun di dalamnya ada sembako, tetapi kita juga bisa bagi makanan siap pakai, siap makan apa siap gitu. makan. Dan gitu. itu aku rasa kalau mobil itu bisa menjangkau ke banyak tempat karena kita Mobile, kan soalnya. pakai sepeda motor nggak mungkin lah bawa banyak. Ngobrol akhirnya. Nah, Kayak biasanya. nggak iso arek-arek ngono ya, nggak iso bawa banyak. Tapi dengan itu kita bisa membantu lebih banyak orang lagi, Lebih luas lebih jangkauannya. luas lagi kayak lebih luas. gitu. Pengennya itu ya, angan-angannya itu ya. Angan-angan nih. Jadi semacam Pengen kayak anak sing krungu angkutan serbaguna, Betul. mau isinya yang khusus ketahanan pangan. khusus ketahanan pangan, khusus untuk orang-orang yang selama ini tidak terjangkau atau tidak terpantau mungkin ya, Betul. diutamakan yang itu. Ya, dan terutama juga untuk makanan siap makan untuk pejuang jalan ya. Kayak Ya. misalnya Pak Beca, ojek, kayak gitu-gitu kan itu kan pejuang jalan ya. Betul. Angkot ya, sopir angkot kayak gitu. Terus lucunya lagi ini pesan juga bisa disampaikan ke teman-teman relawan yang lagi biasanya kalau bagi ini makan siap makanan siap makan buat para pejuang jalan itu biasanya kan yang didulukan Pak Beca gitu kan. Terus supir angkot sering kelewat Iya. karena dianggap supir angkot tuh kan naik mobil ini gitu. Jangan salah. Bukan, kalau kita bukan kelewat sebetulnya, Kenapa? karena Kenapa? mereka juga cari uang. Mobile. Otomatis, mobile. Nggak, cukup aja kalau
tanya Mas Teguh di pojokan situ siap nunggu itu. Oke, Nah, siap. itu dikasih Tok, ini. yo, Biasanya yo. itu tempatnya Mas Teguh itu kalau sedang apa? Biasanya kita kasih. Sedang Kalau pas berhenti gini juga kita kasih. Tapi kalau pas ya kalau kita jalan ya Pokoknya susah. siapapun itu pejuang jalan ya. Jadi kita Ya, supir angkot sering curhatnya orang dua ini yang Mesti sering- dilewati, yang ngono ya. dilewatin, yang sering dikasih malah Pak ya, Beca. ya, gitu. Dan Gojek, kita gitu-gitu. kalau kita berbagi bukan di hari Jumat biasanya kalau harmoni. Ya cuma sudah banyak lah. Betul. Jadi kita biasanya pakai hari Selasa. Sedekahnya hari Selasa. Maksudnya sedekah mungkin hari Jumat atau apa, tapi kita actionnya kita di hari Selasa. Karena kalau Senin sama Kamis biasanya banyak titipan untuk puasa. Panti asuhan. Puasa dan Oh panti iya, asuhan. masih ada lah ya. Masih ada. Panti asuhan. Jadi kita pakai Selasa. Ada teman kita yang hari Rabu kayak gitu. Jadi Tapi kita diusahakan jaga. satu minggu itu nggak kosong terus Betul. ada Betul. berbagi. Kita nggak Jumat kecuali ada titipan dari donatur minta hari Jumat sudah datang ya kita bagikan kayak gitu. Tapi untuk harmoni cinta sendiri hari Ya, kalau mau Selasa. cepet-cepetan saya juga punya kok nasi siaga gitu. Nasi siaga. Bisa. Jadi langsung titiknya di mana ditaruh kita Langsung taruh, Iya. ya. Itu Siap, juga siap. aku bisa support kok. Nyonya aku sih bukan aku. Nyonya aku itu aku. Siap wes. Ya, Oke. jadi itu obsesinya ya. Moga-moga ada yang donatur punya mobil Muga ana sing krungu, ana sing Iya. ana sing terketuk hatinya ya. Ya siapa tahu. Gitu. Gitu loh. Sesi terakhir nih, aku pengen Pak Andreas sama Mbak Ella kasih inspirasi buat teman-teman yang couple, kebetulan couple, terus kebetulan juga concern atau suka kepada dunia ini apa namanya Sosial. ya sosial. Jadi social investment. Jadi bukan sosial ekonomi aja gitu. Jadi ini sosial investasi yang insya Allah nanti diambilnya kalau nggak di dunia di akhirat gitu loh. Ini makanya kita sebut itu investasi sosial. Pasti ada untungnya suatu saat gitu loh. Dan kebetulan kalau mereka memang couple-nya gitu sama-sama suka, punya ini enggak tips atau inspirasi yang bisa di-share? Karena kita couple ya, bapak dan ibu ya, nah, Ya, kita plus punya keluarga, anak-anaknya. kita juga punya keluarga. Jadi relawan kita pun juga banyak yang punya keluarga. Jadi intinya meskipun kita sosial, utamanya adalah tetap keluarga dulu. Keluarga dulu utamanya, ojo sampai pawonmu itu gak ngebul gara-gara kita sering sosial kan banyak ya, Ya. sosial terus bendino. Itu tetap keluarga. Kemudian untuk sekitar kita juga, ojo ado-ado disik, sekitarmu disik lah kayak Ya. gitu. Jadi buat apa baik sama desa tetangga, Betul. kampung tetangga, tapi kampungnya sendiri masih banyak Betul, terbengkalai. kayak gitu, Ya, ya, intinya ya. kayak gitu. Ya, ya. Nah setelah semuanya itu kita bisa mengcover, bolehlah kita keluar. Dan kita itu nggak akeh-akehan target, tetapi satu target pun kalau kita sampai reguler, kita setiap bulan kita kasih sampai orangnya benar-benar mandiri, itu lebih baik ketimbang Banyak, tapi banyak, hanya sekali. Jrek mari, Oh, forward itu gitu hanya loh. akan tetap mengabadikan tangan di bawah ya. Ya. Jadi Keren. forward kayak gitu. Jadi kita tetap sedikit orangnya Tapi diusahakan targetnya sampai benar-benar sampai benar-benar mandiri. mereka Begitu juga dengan terlintas ya. begitu juga dengan yang sakit-sakit ya. Kita paling cuma satu dua target lah. Tapi dari yang lumpuh sampai bisa jalan itu memang butuh waktu 3 sampai 4 tahun. Keren. Tapi suatu kebahagiaan sendiri kan kayak Dari gitu. yang mereka nggak punya BPJS lah minimal. Iya. Iya, diurus sampai bisa, punya. kayak gitu. Itu Jadi keren seperti itu sebenarnya. Untuk teman-teman semua mungkin ya ini saran aja lah gitu. Jadi Jadi nggak bantu nggak harus dengan ngasih, betul. tapi memberikan kemudahan fasilitas, memudahkan orang itu dapat ya kayak BPJS Nah, tadi itu sudah jadi- luar biasa ya. Jadi tetap mereka berusaha, bukan cuma sekedar menadah kayak gitu kan ya, minta bantuan gitu. Keren. Kalau aku sendiri ya nggak tahu kalau Pak Andri, kalau aku sendiri cuma 3 sebenarnya kalau selama kita berjalan sosial ya. Yang pertama itu loh jaga ibadah kita, entah itu agama Oh, apapun iya, ya iya. toh, ojo lali, Jangan lalai. ojo lali. Kemudian yang kedua jaga sedekah kita, sekecil apapun gak masalah, bukan cuma karena materi, tapi tenaga waktu juga Nilainya. sedekah ya toh. Betul, betul. Sedekah. Kemudian yang ketiga jaga kesehatan kita.
Itu yang penting. Ojo sampai awake dhewe iki kesel ngoyo ngurusi uang tapi awake dhewe remek akhirnya. Akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak gitu. Yang keempat, ini juga sangat penting juga keluarga kita. Ojo sampai metu mroro-rono keluargane ajur berantakan. Ya betul. 4 itu aja cukup untuk teman-temanku semua. Ya, Pak Andreas. Pak Andre. Kalau aku sama sih. Sama sih, cuman tambah satu lagi. Aku mencintaimu. Will always love you. Iya. Ya, berarti 5 ya. Iya. Tadi sama 4, cuman tambah 5 jadi apa? Saya mencintaimu. Ditutup dengan kata saya mencintaimu podcast Saling Sapa. Jalan-jalan episode kali ini sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.